untuk materi hari ini yaitu adalah kita akan mencoba untuk membuat catatan kaki atau footnote, kemudian hyperlink untuk membuat link dalam satu file atau dengan menyambungkan atau mengelingkannya dengan halaman yang sama ataupun halaman yang berbeda, kemudian melingkan konten dari isi di file tersebut dengan file yang berbeda di partisi yang lain. Kemudian kita akan mencoba juga untuk membuat daftar isi secara otomatis. Yang kemarin kita membuat daftar isi secara manual, itu saudara sudah cukup bagus untuk mempraktekannya. Kemudian selain daftar isi yang secara otomatis, kita akan mencoba juga untuk mempraktekkan fungsi dari find and replace yang ada di Microsoft Word. Nah, untuk sebelum saya masuk ke tutorial di Microsoft Word, nah saya akan mencoba untuk membahas tentang prospek, footnote, hyperlink, find and replace, and daftar isi secara otomatis. Nah, nanti apapun langkah-langkah yang saya tampilkan nanti, saudara coba untuk menangkap atau mencatatnya. Terserah saudara mau melakukan dengan cara apa, misalnya screenshot atau memberhentikan video ini kemudian mencatatnya, itu terserah saudara. Yang penting saudara paham apa yang ibu sampaikan. Oke, baik, yang pertama kita mulai dengan footnote. Footnote ini merupakan atau istilah lainnya disebut juga dengan catatan kaki. Biasanya dia dalam pembuatan laporan, skripsi atau tesis, itu fungsinya untuk menampilkan referensi yang terkait dengan halaman pada suatu halaman ya. Kemudian biasanya footnote ini tertera di bawah atau di bawah dekat footer ya. Nah, kemudian biasanya ukurannya lebih kecil dari ukuran tulisan di atasnya. Nah, kemudian penulisan dokumen yang biasa kita lakukan di page atau lingkungan kerja itu kan berdasarkan karya tulis ilmiah itu adalah Times New Roman ukuran 12. Sedangkan untuk footnote itu adalah tetap Times New Roman tapi ukurannya lebih kecil ya, 10. Kemudian label footnote itu akan ditulis secara otomatis dan berturut-turut ya. Dia akan melakukan penambahan, misalnya ada berapa kutipan yang kita kutip di satu halaman atau beberapa paragraf, itu akan dia tampilkan secara otomatis. Bisa jadi dia berupa angka ataupun huruf, tergantung dari kebutuhan si pembuat karya tulis. Nah, kemudian langkah-langkah pembuatannya nanti saudara siapkan satu dokumen atau satu paragraf atau beberapa paragraf. Kemudian saudara misalnya satu paragraf ini referensi adalah menurut buku si Anu misalnya. Kemudian di akhir pendapatnya saudara letakkan kursornya, kemudian di situ saudara klik menu reference, kemudian insert footnote. Selanjutnya Anda akan langsung diantarkan ke footnote. Nah, saudara isikan keterangan di footnote itu. Nah, kutipan tadi itu referensinya apa. Kemudian misalnya ada satu lagi dalam satu halaman tersebut footnote atau catatan kaki, saudara bisa mengulang langkah-langkah
ini dari awal. Nah, kemudian next, find and replace. Seperti apa? Biasanya find ini adalah untuk mencari ya, sedangkan untuk replace adalah mengganti ya, mengganti tempat atau mengganti kedudukan suatu objek. Nah, kemudian prospek dan langkah-langkah untuk find and replace ini tadi sudah saya jelaskan sedikit. Kalau find untuk mencari suatu objek atau kata atau kalimat, sedangkan untuk replace adalah mengganti tempat dari objek atau kata atau kalimat yang sesuai dengan kebutuhan dari si penggunanya. Kemudian untuk find itu saudara cukup menekan Ctrl F ya, untuk cara atau langkah-langkah yang pendeknya. Nah, sedangkan untuk replace saudara bisa pencet ya, tertera di sini kontrol kemudian tambah H secara berbarengan. Kemudian saudara bisa ikuti langkah ini. Nanti saudara blok kalimat mana yang mau atau kata mana yang mau saudara cari, kemudian atau kata mana yang saudara mau ganti, dan nanti saudara bisa copy kemudian saudara ganti kalimatnya. Nanti kita praktekkan. Nah, ini secara gambarannya ya. Kalau misalnya saudara sudah menekan Ctrl F, maka saudara akan dibawa ke halaman ini. Nah, misalnya saudara mau mencari coba. Nah, ini dia akan kemudian saudara tuliskan coba di sini, kemudian saudara klik find next. Dia akan mencari berapa kalimat coba dalam satu halaman atau dalam satu file tersebut. Kemudian kalau untuk replace, nih contohnya. Nah, saudara bisa tekan langsung Ctrl H atau saudara bisa tekan di samping tab di samping find. Nah, di sini find coba tadi ya. Kemudian saudara ganti atau replace coba ini dengan kata ganti kata. Nah, kemudian saudara klik replace all, kemudian oke, maka semuanya akan terganti nih. Cobanya ada 3 kata, maka akan terganti menjadi 3 kata atau dari ganti kata ya. Ganti kata ini ada 2 jadi 6 nih. Coba tadi terganti dengan ganti kata. Nah, itu secara gambarannya. Nanti Ibu lihatkan tutorialnya, nanti saudara praktekkan. Kemudian next untuk hyperlink ada 2 yang akan kita cobakan. Yang pertama, ini prospeknya sedikit ya. Hyperlink itu gunanya nanti menyediakan akses informasi ke bagian lain dari dokumen yang sama atau ke bagian lain dari dokumen yang berbeda. Nah, bisa jadi nanti berupa teks ataupun grafik. Nah, untuk mengakses hyperlink, saudara cukup menekan tombol Ctrl K. Nah, kemudian, ini ada 2 dari hyperlink yang akan kita pelajari, yaitu melingkan atau membuat hyperlink di halaman yang sama. Nah, langkahnya adalah saudara siapkan dokumen, kemudian saudara buatkan hyperlinknya dengan cara saudara harus membuatkan bookmarknya dulu atau buku penandanya, kemudian baru saudara bisa membuat hyperlinknya berdasarkan bookmark yang sudah saudara buat. Nah, nanti kita cobakan, ini langkah-langkahnya. Nah, dari bookmark yang sudah saudara buat, nanti saudara bisa membuat hyperlinknya dengan memblok terlebih dahulu teks mana yang saudara inginkan untuk dilinkkan. Kemudian saudara klik icon hyperlink atau menekan tombol Ctrl K tadi ya. Kemudian saudara nanti saudara pilih bookmark, kemudian
saudara pilih kemana bookmark apa yang akan saudara linkkan nanti. Kemudian saudara okekan atau menekan tombol kontrol tambah klik pada profil anggota. Nah, kemudian next ya. Next, untuk di halaman yang berbeda ya, buat teks yang ingin saudara beri hyperlinknya. Nah, kemudian insert hyperlink, kemudian saudara pilih dokumen ya, dokumen di partisi yang lain atau lokasi yang lain yang menjadi target saudara untuk melinkkan di halaman yang saudara jadikan hyperlink. Nanti kita cobakan. Nah, kemudian untuk yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu daftar isi otomatis. Nah, di sini daftar isi otomatis saudara siapkan dulu bab, kemudian subbab apa saja yang saudara perlukan nanti dalam pembuatan karya tulis ilmiah ataupun di makalah. Kemudian nanti kita bisa membuatnya secara otomatis berdasarkan tabel konten yang akan kita buat ini. Tabel konten, kemudian berdasarkan nanti judul atau berdasarkan style heading yang akan kita buat secara otomatis di Microsoft Word nantinya. Nah, ini yang pertama ya. Saudara letakkan di sini, kemudian klik menu ribbon reference, kemudian table of content. Saudara pilih nanti mau automatic table atau yang pertama ataupun automatic table yang kedua. Nah, sebelum ini saudara harus membuat style headingnya ya. Kemudian boleh menggunakan style heading yang ada di Microsoft Word, boleh saudara gunakan style heading yang saudara buat sendiri. Oke, saudara boleh catat langkah ini. Kemudian kita cobakan, silakan dibuka Microsoft Word-nya. Nah, ini sudah saya siapkan bahan untuk dijadikan praktek ini. Ini ada referensi nanti ya. Ini belum catatan kaki, tapi hanya referensi yang nanti saya jadikan untuk catatan kaki. Kemudian ini kan ada halaman 2 ya. Kemudian di sini ada halaman 3. Ini saya gunakan nanti untuk membuat hyperlink di sini. Yang ini akan saya linkkan ke halaman 2, kemudian yang ini saya linkkan nanti ke halaman 3, dan yang berbeda file ini saya akan coba untuk melinkkan di file yang ada di partisi lain nantinya. Nah, kemudian untuk daftar isi secara otomatis nanti akan saya coba berdasarkan sistematika penulisan yang ini nanti ya. Oke, yang pertama kita masuk kepada footnote ya. Nah, ini pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter merupakan bagian ini sampai generasi selanjutnya. Ini adalah pendapat dari Doni Kusuma A 2007 dengan buku Pendidikan Karakter penerbit Grasindo. Nah, di sini kan pendapatnya terakhir di sini. Nah, saudara letakkan kursor di akhir pendapatnya, lalu saudara insert footnote ya, footnote di reference tadi, kemudian insert footnote, maka akan muncul secara otomatis di footer atau di akhir dari paragraf, di akhir dari halaman, ini halaman 1 ya. Nah, saya isikan di sini keterangan dari kutipan yang tadi. Nah, ini kemudian di pendapat yang sama, ini tujuan pendidikan karakter untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus sampai lebih baik. Kalau pendapatnya sama, saudara copy aja bookmark tadi, kemudian pastekan di sini.
Oke, maka secara otomatis dia ada di bawah dengan pendapat dari Doni secara bersama ya. Nah, kemudian yang di sini dari persoalan pendidikan karakter di Indonesia sampai diproses dijalani, ini pendapat oleh Komarudin Hidayat. Nah, saudara bisa insert footnote karena dia berbeda ya dengan pendapat yang di atas. Nah, di sini saudara kopikan saja Komarudin. Dia otomatis di sini setelah 2 3 ya. Nah, saudara sudah siap, footnote saudara sudah siap. Ini untuk halaman pendidikan karakter ini. Nah, ini ada satu, ini pendapat Doni Kusuma, tertera di Microsoft Word, Doni Kusuma pendidikan karakter. Kemudian ini juga Doni Kusuma, nah nampak tuh. Kemudian ini Komarudin Hidayat 2008, nampak ya. Nah, kemudian itu untuk footnote sudah berhasil. Ini bisa saudara hapus saja nih. Saya hapus saja ini. Kemudian untuk hyperlink itu saya mau dilingkan ke halaman 2. Nah, berarti di halaman 2 ini saya buatkan dia bookmarknya. Nah, ini bookmark di halaman 2 ya. Karena di sini sudah ada, kalau saya buatkan lagi, tadi saya hapus ya halaman 2. Halaman 2. Nah, lalu add ya, halaman 2 add. Kemudian untuk halaman 3 kita buat juga seperti itu. Saudara blok, kemudian buat bookmarknya halaman 3. Kemudian add. Nah, kemudian di halaman 2 ini saudara blok, kemudian pilih hyperlink. Nah, di sini ada bookmark ya. Klik bookmark, kemudian kita mau linkkan ke halaman 2, maka pilih halaman 2 di bookmark yang sudah kita buat tadi. Kemudian oke. Nah, kemudian halaman yang ketiga seperti itu juga. Klik hyperlink, kemudian saudara cari bookmarknya halaman yang ketiga. Kemudian oke. Nah, untuk berbeda file, klik hyperlink juga di ribbon insert ya. Kemudian pilih yang ini, place in this document, berarti di dokumen ini. Tapi pilih di existing file or web page ya. Saudara cari di sini, ini kan current folder. Saudara bisa mencarinya di mana? Saudara misalnya di dokumen ya. Nah, saya mau linkkannya dengan logbook. Kemudian oke. Nah, tanda biru ini menandakan dia sudah ada link atau sudah terhyperlink ya. Nah, cara mengimplementasikannya, bahwasanya berhasil enggak hyperlinknya. Nah, saudara bisa full screen reading. Nah, kemudian klik halaman 2, maka dia ke halaman 2 kursornya ini. Kemudian halaman 3, maka dia ke halaman 3. Nah, kita back lagi. Kemudian untuk berbeda file. Nah, berbeda file dia akan membawa atau membuka ke file yang berbeda tadi. Nah, ini logbook tadi ya. Nah, oke, kita close ini, kita kembali ke halaman kerja kita. Nah, kemudian find and replace ya. Find and replace. Misalnya kita mau mencari berapa kata pendidikan di 2 paragraf ini. Ya, sampai inilah ya kata pendidikan. Kemudian kita copy aja ini, Ctrl C. Kemudian tadi katanya boleh Ctrl F ya, tekan Ctrl F. Nah, langsung di sini pendidikan otomatis ya di sini. Atau saudara pilih home kemudian find. Nah, ini find. Atau kalau di sini nampak nih semuanya.
Berarti pendidikan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya yang dicari di sini. Kemudian untuk mereplace, nah ini dia. Ini pendidikan ya, find next, boleh nih find next. Kemudian ini di sini. Kemudian find next dibawa ke sini lagi, next lagi. Kemudian next lagi. Do you want continue? Yes. Nah, ke sini find next lagi sampai di mana saudara ingin merubah di kata pendidikan ini. Sedangkan untuk replace, nah kita klik tab di samping find ya. Kemudian kita mau mengganti kata pendidikan ini dengan pendidikan. Nah, kita ganti misalnya contoh aja ya, ganti kata. Misalnya mau kita ganti kata. Lalu replace all. Nah, maka ada 4 replacement yang dibuat oleh Microsoft Word ini, karena ditemuinya di sini adalah ada 4 kata. Kemudian saudara okekan, maka otomatis kata pendidikan itu berganti dengan ganti kata. Nah, ini ganti kata. Ini ganti kata, ganti kata, ganti kata. Seperti itu. Jadi memudahkan saudara. Misalnya nanti ada saudara ingin mengganti, seharusnya misalnya ya, saudara terbuat ya, atau saudara ketik di makalah saudara itu 2010, sedangkan sudah banyak saudara ketik sampai halaman 10. Nah, untuk supaya nanti saudara tidak susah mencarinya, kemudian mengganti secara manual, saudara bisa menggunakan find and replace ini. Jadi saudara tidak susah-susah untuk mencari secara manual. Nah, itu gunanya find and replace. Kemudian yang terakhir yaitu daftar isi secara otomatis ya. Nah, saudara siapkan ini dulu ya. Nah, saudara siapkan bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian teori, ini bisa saudara buatkan. Nah, jadi kita buat di sini style heading, style ini. Nah, saudara bisa klik ini, kemudian save selection as a new quick style. Nah, misalnya style 1 kita mau bikin bab ya, style bab. Nah, kemudian oke. Cancel dulu. Nah, ini ya, dengan kajian teori ini kita mau bikin dia kan satu penulisan ini ya, dan kategorinya juga sama yaitu bab. Nah, kita buat bab cara ini yang new style yang akan kita bikin. Kemudian oke. Oh, udah ada katanya ya. Nah, misalnya bab 1 aja lah biar enggak ada. Kemudian oke. Nah, otomatis muncul di sini bahwasanya bab 1 pendahuluan ini adalah stylenya adalah bab 1 yang kita buat tadi. Kemudian untuk yang ini dengan yang ini kita buatkan juga stylenya ya, saudara cukup membloknya. Kemudian kita buat sub bab ya, sub bab 1 misalnya. Kemudian oke. Nah, ini ya. Nah, oke. Ini terkontinue dia. Saudara bisa ganti aja langsung. Nah, ABC ya. Nah, kemudian kan sudah kita buat di sini, coba kita taruh di sini di latar belakang, maka di sini stylenya adalah sub bab 1. Sedangkan untuk bab 1 pendahuluan
Di sini stylenya adalah bab 1. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis, saudara ini kita geser aja ke bawah. Apakah nanti daftar apanya sama? Kita bedakan ya. Untuk bab 1 itu di halaman 2, untuk bab 2 itu di halaman 3. Oke. Nah, kita buat tadi katanya pilih menu reference, kemudian ambil table of content. Nah, table of content, pilih insert table of content. Nah, di sini kita membuat sendiri table of content yang sesuai dengan kebutuhan kita tadi. Kalau ini kan heading 1, heading 2, heading 3. Sedangkan kita tadi kan bab 1 kemudian subbab 1. Nah, kita bisa gantinya di sini ya. Nah, tadi bab 1 akan kita jadikan nomor 1. Kemudian heading ini kita delete aja sampai heading 3. Kemudian subbab 2 kita cari di sini subbab 1 jadikan nomor 2. Kemudian oke. Nah, berubah ya di sini tadi heading 1, heading 2, heading 3. Nah, ini kita yang bikinnya sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Ada bab 1 dan subbab 1. Kemudian oke. Nah, dia akan otomatis menjadi sebuah daftar isi secara otomatis. Saudara tinggal mengganti fontnya aja lagi, dan saudara tidak susah-susah melihat latar belakang ini halaman berapa tadi ya. Nah, ini tiba-tiba dia di halaman 3 jadinya, karena kita tambahkan dengan daftar isi otomatis ini. Nah, coba kita pindahkan ke halaman 2 ya. Nanti kita bisa update tabel. Nah, ini kan dia halaman 2 nih. Kemudian untuk bab 3 halaman 3. Nah, halamannya bab 1 ini sudah di halaman 2 dan bab 2 di halaman 3. Nah, ini halaman 3 ya. Nah, coba kita update tabel kita. Tadi kan di reference, kemudian saudara pilih update tabel. Berubah nggak halaman yang di sini? Nah, di sini. Oke, coba kita update tabel. Update di page number only. Kemudian oke. Nah, berubah ya. Bab 1 semua tertera di bab 1 ini berada di halaman 2. Sedangkan untuk bab 2 kajian teori berada di halaman ketiga. Otomatis dan sangat simpel. Saudara bisa menggunakan yang mana, terserah saudara. Mau menggunakan cara yang pertama kita kerjakan minggu lalu, atau cara yang ini, yang mana yang gampang oleh saudara, bisa saudara terapkan nanti di pembuatan skripsi ataupun makalah karya tulis ilmiah. Baik, untuk daftar isi sudah selesai, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.